Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semua anak-anaknya. Kita bersyukur walaupun masa-masa sekarang ini kita tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan, tapi kita masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dapat bersorak bagi Dia, dan kita juga dapat mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan setiap pagi di mana kita mendapatkan renungan dari Ibu Gembala yang selalu menguatkan kita dan memberikan kemenangan supaya kita dapat melewati hari-hari kita dengan baik. Karena tangan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang berada di rumah Tuhan, kita akan tundukkan kepala. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biar Tuhan sendiri yang memimpin dan memberkati ibadah kita. Biar ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Glory haleluya Jesus. Glory haleluya Jesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang patut kami puji dan kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau berikan buat kami. Ajar kami mencari Engkau dan selalu mencari Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Kami tidak mau meninggalkan Engkau sedetik pun di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau Engkau yang selalu ada menyertai kami. Tangan-Mu yang kuat senantiasa memegang erat kehidupan kami, sehingga kami tidak jatuh, sehingga kami tidak meninggalkan Engkau Bapa. Karena hari-hari sekarang adalah hari-hari yang membuat kami mungkin bisa menjauh daripada-Mu Bapa. Tapi kami belajar untuk senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Dan kami mau belajar Bapa untuk selalu menyenangkan Engkau dimanapun kami berada. Dimanapun kami ada, kami selalu ingin menyenangkan akan Engkau. Kalau kami hidup sampai saat ini Bapa, kalau kami bisa bernapas sampai saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada saat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Glory haleluya Yesus. Kami mau Engkau memegang erat tangan kami Bapa. Glory haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Glory haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu.
di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, Bapa. Tapi karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami mampu melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Glory haleluya Jesus. Kami menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Glory haleluya. Glory haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Bapa. Kami mau tinggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang patut kami puji. Jangan tinggalkan kami Bapa di masa-masa pandemi seperti ini. Ajar kami untuk selalu melekat dengan Engkau Bapa. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu akan perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Glory haleluya. Glory haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Glory haleluya Jesus. Glory haleluya Jesus. Yesus pegang. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Glory haleluya Jesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Bapak. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya, amin. Allah kita adalah Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, besarlah Tuhan yang layak dipuji. Terlindungkan
ada Allah yang seperti Allah kita, karena Dia adalah Allah yang besar dan Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar sebentar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi suatu kemenangan di dalam kehidupan kita, dan setiap sidang jemaat yang mendengarkan boleh dikuatkan selalu dan boleh diberi kemenangan selalu di dalam Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Bapa, aku mau menyenangkanmu dimanapun, kapanpun, sejak di bumi ini sampai kami berada di langit yang baru dan bumi yang baru. Kami mau tetap menyenangkan hati kami. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkanku, menyenangkan dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya.
ini menjadi wakil doa kami ya Bapak. Bukan hanya kami lantunkan karena enak nadanya, tapi sungguh keluar dari hati kami yang terdalam. Kami mau dalam hidup kami selalu menyenangkan Engkau. Dimanapun, kapanpun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami selalu menyenangkan hati-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, agar kami bisa lebih lagi menyenangkan hati-Mu, kami mau tunduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ubah kami, bentuk kami, siapkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan junjungan hidup kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita masih dalam rangka PSBB, kita belum bisa ibadah offline, bertemu muka. Tapi ini kiranya tidak menghalangi kita untuk terus mencari kebenaran firman Tuhan. Dalam masa PSBB, masa pandemik seperti ini, seperti sekarang ini, berita kematian sepertinya sudah tidak mengejutkan lagi. Walaupun kita sedikit kaget, tapi tidak seperti biasanya. Karena sudah seperti berita harian, hari ini meninggal sekian. Dan bukan tidak mungkin mereka yang terpapar dan meninggal adalah saudara kita, teman kantor, mungkin teman gereja kita, tetangga kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, kematian adalah satu realitas yang tidak bisa kita hindari. Cepat atau lambat, semua kita dapat giliran. Masalahnya adalah, sudah siapkah kita menghadapi hari itu? Maka tema pemberitaan firman Tuhan hari ini saya beri judul, Siapkah? Pada waktu seorang pembantu pulang mudik, mungkin lebaran lalu pembantu kita nggak pulang ya, tapi ada yang pulang. Atau mungkin tahun lalu kan pulang mereka. Biasanya waktu dia balik ke rumah kita lagi, dia akan bawa oleh-oleh. Sesuatu dari kampungnya, dari kotanya yang menjadi ciri khas atau menjadi kebanggaan. Dan waktu dia mau pergi kita juga sudah pesan. Mbak berapa lama? 2 minggu. Aduh lama banget. Seminggu ya Mbak? Aduh Bu, saya pulang aja 10 tahun cuma sekali ya, jangan seminggu. Ya udah nawar-nawar kita 10 hari ya. Saya beliin tiket pulang pergi nih. Naik kereta, naik bis atau naik travel. Saya udah beliin pulang pergi 10 hari. Kita tunggu kedatangannya. Karena kita membutuhkan dia. Karena kita tidak bisa hidup tanpa dia, seakan-akan seperti itu. Kita repot tanpa dia. Pembantu yang kita nantikan pulang, dia datang bawa oleh-oleh. Tuhan menantikan kita pulang hari ini. Tentu jadwal kita berbeda-beda. Yang saya mau tanya kepada kita semua, termasuk kepada diri saya. Oleh-oleh apa yang kita bawa kepada Tuhan? Mungkin kalau hitung-hitungan daftar tugas di gereja, saya cukup panjang tugasnya. Saya edit buku, saya pemuda, saya mesti ini, cukup panjang. Apa daftar itu yang saya bawa? Tuhan, waktu saya di bumi, saya udah lakukan ini dan itu. Ini loh, sampai saya udah gak bisa punya me time. Saya sampai udah gak sempet jalan-jalan, saking padatnya tugas. Kira-kira Tuhan bisa kita sogok dengan hal-hal seperti itu? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ketika orang itu berkata, saya sudah menyembuhkan, saya sudah mengusir setan demi namamu. Saya melakukan banyak mujizat. Tuhan bilang apa? Hai pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Apabila yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan gerejawi yang kita lakukan, dasarnya bukan karena kita mengasihi Tuhan. Dasarnya bukan karena sesuai komando Bapak.
di mata Tuhan itu merupakan satu kejahatan. Jadi hari ini yang harus kita persiapkan untuk oleh-oleh kita bawa pulang adalah kesetiaan kita. Kesucian hidup kita. Tuhan gak tanya nanti Bapak Ibu dari gereja mana. Oh karena gereja di sini khusus Mount Olive Family. Karena saya kenal baik dengan Ibu Susan. Maka jemaatnya pun dapat privilege. Sama sekali enggak. Masing-masing kita akan bertanggung jawab menghadap Tuhan. Apakah kematian kita juga merupakan hari yang ditunggu oleh Tuhan? Karena Tuhan sudah begitu rindu untuk bersama dengan kita. Dan itu juga hari kemenangan kita. Hari yang kita tunggu juga. Dari perenungan saya dalam mempersiapkan khotbah ini, saya dapati satu hal. Seseorang siap menghadap Tuhan ketika ia yakin Tuhan sedang menunggunya. Seberapa kita yakin bahwa kepulangan kita dinantikan Tuhan dan kita sudah siap dengan oleh-oleh kita. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Itu celaka yang paling celaka. Seperti tadi saya bilang bahwa kematian adalah hal yang pasti. Yang tidak bisa kita hindari. Seberapa kuat kita hari ini, seberapa hebat posisi kita, seberapa banyak materi kita, tetap kita ada di ujung akhir hidup kita. Dan masalahnya lagi, kita nggak tahu kapan waktu itu. Kalau kita tahu mungkin kita jadi bisa planning sesuatu untuk jangka panjang. Tahun 2020 Tuhan akan panggil saya tanggal 1 Januari. Kita masih punya waktu nih sekitar 10 tahun. Wah kita plan ini dan itu. Justru dalam keadilannya, dalam kasihnya Tuhan gak akan kasih tahu kapan kita meninggal. Supaya kita waktu kita bersiap-siap, kita memiliki persiapan yang natural, yang sadar, dengan sepenuh hati, dengan penuh rela kita mengabdi. Bukan karena hukum, bukan karena takut masuk neraka. Bapak Ibu, dunia tidak bertambah baik. Ada banyak hal, kejadian yang tidak bisa kita prediksi dan di luar kekuatan kita. Siapa nyangka kita hidup di area atau di masa-masa COVID seperti ini. Kemarin saya ngobrol dengan seseorang yang ada di luar, di Eropa. Dia memberikan satu link kepada saya. Dia bilang di Denmark sekarang virus corona sudah mutant, sudah berubah bentuk atau sudah menjalar ke binatang yang namanya mink. Di Denmark ada binatang namanya mink. Sedang diselidiki apabila binatang itu bisa menularkan, maka seluruh Denmark akan lockdown dan binatang yang ada di Denmark itu sekitar 1,7 juta harus dimusnahkan. Jika virus ini sudah bisa mutant ke binatang, ini bukan hal main-main loh. Bukan hal yang maksudnya, oh ya di sana. Oh dulunya juga ini di Cina, nyampe ke kita loh. Ya, ada hal-hal yang di luar prediksi kita, di luar kekuatan kita. Dunia ini enggak makin baik. Dan kita manusia selalu punya masalah hidup. Saya juga punya, jangan Bapak Ibu pikir, ibu mah kali sehat-sehat, nggak punya masalah. Aduh, kalau hitung-hitungan masalah, saya juga banyak gitu. Sekalipun mungkin masalah kita tidak seberat masalah orang lain. Tapi kita juga ambil bagian dalam masalah mereka yang kita anggap juga masalah kita. Kita bantu orang lain. Mungkin kita sakit. Dan akhirnya kita juga semua menghadapi kematian. Tapi ada satu kabar yang sangat menggembirakan. Ketika dunia tidak bisa kita harapkan, ketika kita penuh dengan masalah, semua akan berakhir. Semua akan berakhir pada waktunya. Tapi masalahnya, siapkah kita untuk menghadapi momen itu? Ketika kita sampai di momen itu, siapkah kita? Hidup adalah petualangan yang hebat. Hidup ini bukan mimpi. Hidup ini real, hidup ini nyata.
Hidup ini merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan untuk kita bisa memperbaiki diri, mengubah kodrat dosa kita untuk mengenakan kodrat ilahi. Sehingga pada saat kita saatnya tiba untuk menghadap, kita didapati dalam keadaan berkenan. Sebelum firman tadi kita sama-sama nyanyikan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Benar gak sih? Benar gak bahwa kita mau menyenangkan Tuhan dalam segala perkara? Saya belum sempurna. Dan saya rasa kita semua belum sempurna. Tapi tekad untuk menyenangkan Tuhan tidak boleh luntur. Jangan alasan saya manusia, saya daging adanya, saya lemah. Saya mau banget Bu, tapi gimana ya daging lemah? Itu bukan alasan. Kalau Tuhan bilang kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna, kuduslah kamu sebab aku kudus, berarti kita mampu untuk sempurna, kita mampu untuk kudus. Masalahnya mau enggak? Oke mau. Seberapa sih tekad kita untuk mau itu? Oh tekad saya ada kok, ada. Oke, seberapa nekatnya kita untuk sempurna? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ketika kekudusan kita tidak ekstrim, ketika kekudusan kita tidak ekstrim, pasti masih ada kompromi di dalamnya. Ketika kekudusan kita tidak ekstrim, pasti masih ada kompromi di dalamnya. Kompromi dengan dunia, kompromi dengan perasaan, kompromi dengan dosa. Kekudusan kita harus sampai ekstrim. Bukan berarti saya juga gak pernah salah, pernah. Tetapi kita selalu memperbaharui. Akan berbeda sikap orang yang punya target untuk sempurna sama sikap orang yang merasa sempurna itu gak mungkin. Ada kan orang yang ngomong gitu, gak mungkin sempurna di bumi ini, nanti sempurnanya di surga. Well, kita belum sempurna, saya mengaku saya belum sempurna, tapi punyakah kita target? Karena akan berbeda dengan setiap apa yang kita lakukan, kita ucapkan, kita pikirkan ketika kita punya target untuk sempurna. Kita gak akan hidup ceroboh. Itu yang harus kita persiapkan Bapak Ibu. Manusia diciptakan dengan keberadaan seperti penciptanya. Kita punya selem demut. Artinya kita punya potensi untuk bisa bersekutu dengan Bapa. Tetapi Bapa yang Maha Kudus tidak bisa bersekutu dengan orang yang tidak kudus. Orang yang hidupnya sembarangan, orang yang asal-asalan. Jadi kalau seseorang masih mengagumi dunia dan terpikat di dalamnya, maka sejatinya ia sedang menyembah iblis. Kalau saya tanya Bapak Ibu menyembah Tuhan apa menyembah iblis? Pasti semua kita mengaku, oh saya menyembah Tuhan. Tiap pagi aja saya bangun pagi, jam 5 saya worship pakai lagu. Sejam Bu, sejam tiap hari. Tetapi bagaimana sikap batin kita? Tuhan melihat kok apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan menyelidiki sampai ke dasar batin kita. Apa motivasi kita melakukan satu tindakan? Tuhan kita gak bisa dibayar atau disogok hanya dengan pujian, nyanyian. Tuhan lihat bukti nyata mana kalau kamu setia mana. Kok kamu ngambil keputusan ini gak tanya aku. Kok kamu lakukan ini kamu sembarangan. Kok kamu masih menyakiti teman kamu. Mana bukti kesetiaanmu. Di fakultas kedokteran ketika seorang pasien tidak bisa lagi disembuhkan. Maka para mahasiswa dibekali satu ilmu untuk pendampingan bagi orang-orang yang mau meninggal. Karena masa-masa krisis seperti itu sangat dibutuhkan bagi pasien yang sedang sekarat, yang sedang mau meninggal. Tentu kalau pasiennya sudah mengalami koma yang dalam, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Makanya keluarga diizinkan untuk menjenguk, bahkan untuk datang. Biasanya cuma boleh kunjungan 1-2 orang, sekarang boleh beramai-ramai. Asalkan jaga suara, tidak berisik, jangan mengganggu pasien lain. Kita diizinkan karena ada kebutuhan secara naluri bagi orang itu untuk ditemani pada waktu kesepian, pada waktu dalam masa ketakutan.
Saya mau ajak Bapak Ibu hari ini membayangkan kita ada di ruang ICU. Mungkin Bapak Ibu pernah ada di sana atau paling tidak pernah besuk orang di sana. Bisa terbayang suasana ruang ICU seperti apa? Ketika tubuh kita terbaring di ruang ICU rumah sakit, nafas kita mungkin tinggal sepotong, itu pun dibantu alat. Tanpa alat kita sudah tidak bisa lagi bernafas. Kita nggak bisa lagi dengar musik klasik atau musik rohani yang biasa kita pasang. Yang terdengar hanya detak-detak alat-alat yang masih menopang hidup kita dan menopang teman-teman kita di samping kiri kanan. Semua penghuni ruangan ICU itu seakan sedang mempersiapkan satu paduan suara yang hendak menyanyikan sebuah lagu kematian. Masing-masing sedang menunggu gilirannya. Dan waktu kita masih ada kesadaran, mungkin kita akan melihat sebelah kanan kita sudah ditutup kain dan dibawa pelan-pelan. Kita tahu dia sudah mendahului kita. Kita nggak bisa bedain lagi kapan siang, kapan malam. Yang kita bisa rasa kalau malam suasana lebih tenang. Dan dokter atau suster pun ketika berjalan menyeret sandalnya dengan perlahan. Mereka datang menghampiri pasien-pasien memeriksa keadaannya. Malam yang gelap kita lalui dalam kesunyian. Ketika pagi datang, kita nggak bisa cium lagi harumnya kopi atau roti panggang yang biasa kita konsumsi pada pagi hari. Yang kita cium adalah bau-bau obat-obatan. Semakin malam suasana makin senyap lagi. Lalu bergulir hari demi hari sampai kita menunggu kapan kita dijemput. Kalau bisa kita berbicara pada saat itu, kita akan berteriak, temani aku, temani aku. Diharapkan pada waktu itu kita punya keberanian berkata, Tuhan temani aku. Orang yang bisa berkata Tuhan temani aku adalah mereka yang sepanjang hidupnya pun menemani Tuhan di sepanjang Via Dolorosa. Mereka yang memanggil Tuhan di ujung maut adalah mereka yang selama hidupnya juga menemani Tuhan dalam suka dan duka. Kita tidak berhak memanggil Tuhan temani aku ketika hidup kita sembarangan. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Setiap kita akan sampai di pembaringan terakhir kita. Tidak penting itu di mana, apa di dalam bis kota, atau di kasur kita, atau di ruang ICU, atau di kereta, atau di bajai, dimanapun tidak menjadi penting. Kapanpun, caranya bagaimanapun, bukan masalah sama sekali. Tetapi siapa yang menjemput kita hari itu? Siapa yang menemani kita pada saat itu? Itu yang harus kita perkarakan hari ini. Dan itu yang harus serius kita benahi. Tidak sedikit orang yang mempersiapkan peti mati dan mau dikubur di mana. Tidak salah. Menurut saya itu baik karena kita mau tidak menyusahkan untuk keluarga yang kita tinggalkan. Kita sudah beli peti, kita sudah beli tanah pemakaman. Tetapi lebih dari semua yang harus kita persiapkan adalah kemana kita pergi. Bukan tubuh kita akan ditaruh di mana, siapa yang nanti akan melayani kita atur, saya mau lagunya ini. Bukan. Kemana jiwa kita pergi ketika kita sampai di pembaringan terakhir kita. Kemana roh kita akan dibaringkan setelah tubuh kita terkubur. Seorang teman ketika dia ada di ujung maut, dan dengan mujizat pertolongan Tuhan dia sembuh, maka saya bisa mendengar ceritanya. Waktu dia bilang saya ada di ujung maut, rasanya udah gak ada harapan lagi. Yang terbayang bukan cincin saya. Dia punya cincin yang bagus banget.
nggak terbayang lagi mobil, nggak terbayang lagi bahkan suami anak saya nggak terbayang. Yang terbayang adalah flashback apa-apa yang sudah saya lakukan di masa lalu. Hati saya bertanya, apa yang telah saya lakukan selama ini? Dan ternyata begitu banyak penyesalan yang dia lakukan, yang dia pikirkan, yang dia alami. Banyak sekali penyesalan yang atas apa yang pernah dia lakukan selama hidup. Kecerobohan-kecerobohan. Dia tidak berzina, dia tidak mencuri, tetapi banyak hal yang dia lakukan sembarangan. Apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini? Maka pertanyakan kepada Bapa. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Tuhan pasti kasih tahu. Bapa di surga pasti kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Pasti kalau kita serius memperkarakan ini, Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita juga pasti akan memberitahu kita. Orang yang selama hidup di bumi telah hidup dengan takut akan Tuhan. Ia pasti tidak takut lagi di kekekalan. Orang yang selama hidup di bumi telah hidup dalam takut akan Tuhan. Ia pasti tidak takut lagi di kekekalan. Karena dia tahu pasti kemana dia pergi. Dia tahu pasti bahwa apa yang dia lakukan sudah sesuai komando Tuhan. Bahwa selama hidupnya dia telah berusaha dengan maksimal menyenangkan hati Tuhan. Masih gagal, masih bisa gagal. Tapi kita berusaha terus untuk menyenangkan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Jangan sombong Bapak Ibu. Jangan sombong, kita ini cuma debu. Sekuat apa kita hari ini? Segagah apa hari ini? Seumur saya hari ini saja udah mulai rasa ngilu di dengkul. Doa udah gak bisa lama-lama berlutut. Sebagian udah jadi agak bersimpuh begitu. Gak bisa berlutut seperti itu lama-lama. Sakit dengkulnya. Baju tidur ketipisan masuk angin kena AC. Makan kacang kebanyakan mulai kolesterol naik. Apa yang mau kita banggain dari tubuh ini? Makin lama makin tua, makin rentan, makin lemah. Dan kalau boleh saya sedikit gambarkan. Ini secara kedokteran, ini tubuh yang kita alami, tubuh kita semua kita alami. Ketika pada menit pertama kita meninggal, dokter nyatakan meninggal, itu otak sudah tidak punya oksigen. Batang otak kita sudah tidak bekerja. Dan darah berubah warna, otot kehilangan kontraksi, dan kandung kemih bisa keluar tanpa izin. Malu kita ngompol, tetapi pada waktu itu kita udah gak bisa berdaya. Dia akan keluar dengan sendirinya. Beberapa menit kemudian pupil mata membesar dan berselaput. Lalu setelah membesar dia mengkerut karena kehilangan tekanan darah. Dulu kita dandanin mata ini pakai eyeshadow, pakai bulu mata palsu, tanam bulu mata, sekarang dia mengkerut. Terjadi apa yang namanya rigor mortis, yaitu fase di mana seluruh tubuh, seluruh otot di tubuh menjadi kaku dan rambut kita mulai berdiri. Darah berkumpul lalu mati dan warna kulit menjadi menghitam. 6 jam setelah titik pertama tadi proses penghancuran, suhu tubuh langsung menurun drastis. Maka ketika kita menemukan satu body, satu mayat sudah dingin, biasanya polisi akan mendeteksi atau dokter mendeteksi ini pasti sudah 5 jam yang lalu. Karena kalau baru 1-2 jam tubuh masih hangat. Tetapi ketika di 4-6 jam tubuh sudah dingin. Sudah turun drastis suhunya. Isi perut sudah mulai membusuk. 10 hari kemudian sudah tidak ada lagi yang bisa
kita banggakan. Semua sudah membusuk, semua sudah menjadi hijau kemerahan. Beberapa minggu rambut, kuku, gigi dengan mudahnya mereka lepas. 1 bulan kulit kita mulai mencair. Dulu kita kasih lotion cair, sekarang kulitnya mencair sendiri. 1 tahun selain tulang tidak ada lagi yang tersisa dari tubuh kita dan rambut. Apa yang mau kita banggakan? Kedudukan. Setiap saat kita bisa sakit dan kedudukan itu harus kita lepaskan ke orang lain. Materi, salah perhitungan kita bisa bangkrut kok mendadak. Ada bencana, rumah kita ambles, hilang dalam sekejap. Apa yang mau kita banggakan? Setiap kita menghadapi resiko kekekalan dalam hidupnya yang singkat ini. Tetapi masalahnya kita nggak selesai sampai di sana. Kita adalah makhluk kekal yang harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Banyak orang tidak mau masuk neraka. Hampir semua orang tidak mau masuk neraka. Tetapi seberapa mereka mempersiapkan untuk masuk surga? Salah satu alasan yang membuat orang merasa atau mengaku bahwa dirinya itu udah hidup benar atau bahwa akan masuk surga. Alasan pertama adalah saya tidak berniat atau tidak berencana untuk mengkhianati Tuhan. Kalau sampai berencana itu memang udah kelewatan. Semua kita pasti tidak pernah berencana untuk mengkhianati Tuhan. Yudas pun pada awal pemanggilannya sebagai murid, dia tidak berencana untuk mengkhianati Tuhannya. Tetapi keputusan-keputusan hidupnya, Alkitab mencatat ia sering mencuri uang. Itu keputusan-keputusan hidup membuat dia akhirnya menjadi seorang pengkhianat. Mungkin kita ceroboh dalam 1-2 hal yang kita anggap sepele. Cuman begitu doang. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, keputusan sekecil apapun yang kita lakukan, itu berdampak pada kekekalan kita. Karena Tuhan ingatkan, setiap kata yang kamu ucapkan harus kamu pertanggungjawabkan. Tuhan sudah ingatkan bahwa tidak ada yang tidak menjadi hukum tabur tuai, tidak. Tuhan dalam keadilannya, juga dalam kasihnya memberlakukan itu pada semua orang, termasuk kita. Mungkin orang berpikir nanti ada waktunya untuk saya cari Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman ketika kita ngajak teman, ayo yuk ke gereja, yuk tuh dunia udah makin rusak, ayo cari Tuhan. Terus dijawab, gua bukan orang jahat, lihat tuh hamba Tuhan yang itu lebih jahat dari gua. Ada yang ngomong gitu, atau ngomong tunggu gua masih penuh dosa, tunggu ya nanti waktunya pasti nyampe. Ketika kita menunggu untuk sampai tidak berdosa baru cari Tuhan, itu nggak akan pernah kesampaian. Justru pada waktu kita bersalah, kita berdosa, di situ kita harus segera mencari Tuhan dan membereskannya. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua sama, 1 hari 24 jam. Momen-momen itu harus kita yang ciptakan. Jangan menunggu nanti Tuhan juga panggil kita. No, Tuhan sudah panggil sejak kamu lahir. Tapi tanggung jawab kita, kehendak bebas kita, respon kita, itu yang Tuhan tunggu. Kita yang menciptakan momen itu. Jangan menunggu nanti ada waktunya. Kapan? Kita nggak tahu sampai batas mana kita hidup. Sampai batas mana ada kesempatan. Dan kalau kita sudah imun, sudah kebal terhadap suara hati yang memanggil, kita nggak punya lagi kesempatan dan hati kita udah membatu, nggak bisa dengar lagi panggilannya. Jangan membuang waktu dengan percuma, sebab kita hadir di bumi, memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan kekal dalam hidup kita dan hidup sesama. Kita yang harus buat. Tuhan kasih sarana lewat firman, lewat Roh Kudus, lewat
salib, lewat segala peristiwa yang terjadi, itu sarana Tuhan. Tapi kita yang menciptakan momen-momen itu. Karena kematian adalah realitas yang tidak pernah bisa diprediksi kapan terjadi, maka persiapannya harus selalu mulai dari sekarang. Jangan pernah tunggu. Jangan pernah tunggu kapan, jangan pernah tunggu waktu. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, sekecil apapun, akan berdampak di kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menanggapi pemberitaan firman Tuhan ini, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Baik kedatangan Tuhan secara universal, kedatangan yang kedua, maupun hari kematian kita. Mari kita mengutamakan hal-hal yang memiliki nilai kekal. Bukan gak boleh liburan, bukan gak boleh nonton film, bukan gak boleh nonton drakor, boleh, tapi jangan terikat. Jangan terikat dengan hal-hal yang fana. Ikatkan diri kita dengan perkara-perkara yang bersifat kekal. Kita harus memahami kenapa kita lakukan ini, kenapa bukan ini. Kita harus mengerti motivasi kita sehingga kita punya alasan. Jadi PR nih buat semua kita termasuk saya. Miliki alasan untuk kita diingat Tuhan pada saat kita meninggal. Apa alasannya hari ini? Oh, saya kan orang Kristen. Kristen yang kayak apa Pak, Bu? Seperti apa Kristen kita? Mana kualitasnya? Kan saya percaya pada Allah. Percaya yang bagaimana? Yang membuat Bapak Ibu saya layak disebut sebagai anak-anak Allah. Mana bukti iman? Mana bukti percaya Bapak Ibu? Karena Tuhan melihat dari apa yang kita lakukan. Sehingga berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk punya alasan agar pada waktu kita mati nanti kita diingatnya dan kita dijemputnya. Bapak Ibu, kalau kita siap, maka kita pasti memiliki kerinduan yang sangat untuk pulang ke rumah Bapa. Orang yang tidak punya kerinduan untuk pulang, pasti masih ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Periksa diri kita masing-masing. Punyakah kita kerinduan untuk pulang ke rumah Bapa? Bukan pengen pulang karena udah banyak masalah. Bukan pengen pulang karena punya utang gak kebayar. Bukan pengen pulang karena sakit gak sembuh-sembuh. Kita pengen pulang karena kita ingin melayani Dia di sana. Karena ingin bertemu dengan juru selamat kita. Kita pengen mengabdi kepadanya. Siapkan diri kita masing-masing. Tuhan pasti akan tolong kita lewat Roh Kudus-Nya. Lewat firman yang diberitakan, lewat semua kejadian, Tuhan membentuk kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kekekalan kita. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, saya mengundang WL juga. Katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Karena Engkau alasan aku hidup selama ini. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Katakan ini dengan sepenuh hati. Dapat hidup di luar Jangan sombong. kasih. Kita bukan siapa-siapa tanpa Dia. Jangan tinggalkan aku. Saya pastikan Bapa di surga tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering pergi dari hadapannya. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat
menjadi doa kita masing-masing. Keadaan dunia yang makin jahat, yang tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita atasi. Hanya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan kita ada hari ini. Jangan manjakan perasaan kita dengan persoalan-persoalan kita. Mari kita manjakan perasaan Bapa di surga. Kita senangkan hati Dia. Kita buat Dia tersenyum melihat hidup kita. Bapa tidak pernah tinggalkan kita. Bapa, ini doa kami padamu. Pegang tangan kami. Hari ini kami mengulurkan tangan kami semua kepadamu ya Bapa. Engkau pegang, Engkau atur hidup kami sesuka-sukamu. Kami bukan milik kami sendiri. Kami tahu kami milikmu dan kami akan kembali kepadamu. Pimpin kami dalam mempersiapkan sisa hidup kami menghadapi hari kematian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami dan mengingatkan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Dan kami punya jaminan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Aku hidup hanya untuk Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Susan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, Tuhan mengingatkan kita, siapkah kita bertemu dengan Tuhan? Jangan kita berkata aku sehat, jangan kita berkata aku masih muda, jangan kita berkata aku masih banyak pekerjaan di dunia ini, tetapi kita tahu bahwa satu kali, lambat atau cepat, Tuhan akan memanggil kita, baik secara pribadi, juga secara kalau Tuhan mau datang kali yang kedua, kita sama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita juga bersyukur kepada hamba-Nya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Ya, saya percaya saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, semua kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan ini supaya kita siap dimanapun kita berada. Kita siap. Apa yang ada di dalam hati kita, benak kita, pikiran kita yang terutama, kiranya hanya Tuhan Bapa yang harus kita senangkan di dalam sepanjang umur hidup kita. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan, yang masih sekolah, kuliah, yang berumah tangga, apapun juga, satu hal, Tuhan yang kita senangkan. Sehingga apapun yang kita lakukan, semua dapat menyenangkan hati Tuhan dan hidup ini dapat menjadi berkat bagi sesama. Amin. Ya, kita bersyukur juga bahwa kita, kalau saya mendengar jemaat ya pada sehat ya, meskipun ada Ciaswi kita tetap doakan. Terus mungkin ada 1-2 orang yang sudah lanjut usia yang perlu kita dukung terus di dalam doa-doa kita. Saya percaya kita semua diberkati siang hari ini. Maju terus, tetap semangat, tetap kita jaga kesehatan kita, tetap kita menjaga dengan protokol kesehatan dengan baik. Jangan kita keluar-keluar tanpa masker, tapi kita mau melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Ya, mari saya undang kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan
meminta berkat Tuhan untuk turun atas kita semua. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Kau limpahkan dalam hidup kami lewat kebenaran firman yang boleh kami terima. Tetap kami berdoa untuk jemaat-Mu, berkati mereka, berkati Ciasui, kuatkan terus hati tetap berpaut kepada Tuhan sekalipun penyakit menggerogoti tubuhnya. Berkati yang lain yang sudah lanjut usia, sekalipun hamba-Mu tidak sebut satu demi satu, Engkau kuatkan dan topang mereka terus. Namun lebih daripada itu, hati mereka terus melekat kepada Tuhan. Tolong mampukan, jangan mereka terfokus dengan segala kelemahan tubuhnya, tetapi mereka tetap terfokus kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami yang selalu berkumpul bersama-sama. Nanti satu kali di dalam kerajaan-Mu kami juga berkumpul bersama-sama di dalam sukacita-Mu. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudaraku kedangkan hatimu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang memberkati dengan anugerah dan berkat yang berlimpah-limpah. Demikian juga kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk berjalan dapat menyenangkan hati Tuhan. Itu nyata, limpah di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati kita semua katakan amin.